Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, saya Fetra Hayatin, mahasiswi PPG dalam jabatan 2023, kategori 1 Universitas Lambung Mangkurat. NIM 233011172065. Saya mengajar di SMK Muhammadiyah 2 Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini Selasa tanggal 5 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 10 materi perubahan lingkungan. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua agar dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk semuanya. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, tetap semangat ya sekolah. Sip. Ya, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa kita baca doa terlebih dahulu. Silakan kepada Ahmad Maya untuk memimpin baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni falma birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih Ahmad Maya sudah memimpin baca doa hari ini. Sekarang Ibu cek kehadiran ya. Abdul Fattah, Andra, Maisha, Adila, Ahmad Maya Tri Subakti, Ahmad Fadila, ya, Aulisti, Cindy, Gifari, Hera Olivia, Junior Ilman, Bahrul Ilmi, Meli Selviana,
Muhammad Aditya, Muhammad Arifin, Muhammad Gali Eka Pasha, Muhammad Syakir, izin. Naja Ahmad Saputra, Rahmat Rida Amrullah, Raisya, Rizwan Hakim, Sony Tri Juliano, ya, Zahratul Nadela, Sarifah Razika. Oke. Jadi hari ini satu orang ya yang izin teman kalian. Oke. Ya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya sama kalian. Kalian pernah dengar bencana lumpur lapindo? Pernah. Kira-kira apa penyebab dari bencana tersebut? Iya, karena kecelakaan kerja pengeboran minyak. Nah, pertanyaan Ibu selanjutnya, kira-kira kawasan yang terkena bencana lumpur lapindo tersebut bisa tidak dihuni oleh manusia, hewan maupun tumbuhan? Tidak bisa. Kenapa? Karena kawasannya dipenuhi oleh lumpur panas. Iya, benar. Karena kawasannya kan sudah dipenuhi dengan lumpur panas yang sangat banyak. Ya. Nah, itu adalah contoh dari perubahan lingkungan, di mana kawasan yang seharusnya bisa ditempati oleh makhluk hidup menjadi tidak bisa lagi ditempati oleh makhluk hidup. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perubahan lingkungan. Oke. Ya. Nah, di sini Ibu ada tampilkan gambar tentang pemandangan alam. Nah, di sini ada dua gambar pemandangan alam. Kira-kira kalian lebih suka yang mana nih dari dua gambar ini? Gambar yang kedua. Kenapa lebih suka gambar yang kedua? Lebih segar, apalagi lebih indah, lebih sejuk ya. Kalau gambar yang pertama gimana? Gersang, terus kering ya. Otomatis kan kalau misalnya kita lihat aja dari gambar ini, kita lebih enaknya melihat gambar yang kedua kan? Karena di sini banyak tumbuhan, otomatis dia banyak oksigen bersih yang dihasilkan. Nah, artinya kita harus selalu menjaga lingkungan kita agar tetap bisa dihuni oleh makhluk hidup dan terhindar yang namanya perubahan lingkungan secara negatif ya. Jadi dari hari ini kalian belajar tentang perubahan lingkungan, kalian jadi termotivasi nih supaya menjaga lingkungan kita dengan baik ya. Kan tadi maunya seperti gambar yang kedua ini. Oke. Ya, sekarang sebelum masuk ke inti pembelajaran, kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini apa saja. Siapa yang mau membacakan tujuan pembelajaran? Oke, Rahmat silakan. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu adalah melalui tayangan gambar dan kajian literatur peserta didik dapat menganalisis terjadinya perubahan lingkungan dengan benar. Yang kedua yaitu adalah melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat memprediksi dampak-dampak yang terjadi akibat perubahan lingkungan yang tepat. Yang ketiga yaitu adalah melalui kegiatan diskusi siswa dapat mengkomunikasikan hasil penyelidikan terkait perubahan lingkungan dengan cara penanggulangannya dengan baik. Oke, terima kasih Rahmat sudah membacakan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 ya. Tadi sudah dibacakan sama Rahmat. Jadi setelah mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian bisa menganalisis terjadinya perubahan lingkungan dengan benar. Kemudian kalian juga bisa memprediksi dampak yang terjadi akibat perubahan lingkungan dengan tepat dan mengkomunikasikan hasil penyelidikan terkait perubahan lingkungan dan cara penanggulangannya dengan baik ya. Nah, sekarang Ibu ada tampilkan lagi gambar ya. Di sini itu ada 2 gambar yang sama nih. Ini ada 2 gambar yang sama. Tapi apa bedanya yang pertama dan kedua? Apa bedanya gambar yang pertama dan kedua? Gambar yang pertama seperti apa? Hijau, apalagi banyak pepohonan. Kemudian kalau gambar keduanya kering. Ya, kering terus apalagi tadi? Gersang. Nah, kalau kita lihat kan awalnya di sini wilayahnya itu adalah hijau. Kemudian di sini menjadi kering atau
gersang. Kira-kira ini terjadi kenapa itu? Iya, benar sekali, karena perubahan iklim. Karena perubahan iklim yang mengakibatkan lingkungan yang awalnya ini hijau, ya kan? Kemudian menjadi gersang seperti ini. Oke. Ya, selanjutnya Ibu akan ada tampilkan video. Silahkan kalian simak dengan baik video yang Ibu tampilkan. Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Lili Kurniawan menyebut bahwa 95% bencana yang terjadi di Indonesia adalah dari bencana hidrometeorologi. Bencana akibat perubahan iklim ini juga harus diperhatikan. Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang dipengaruhi oleh cuaca atau iklim seperti banjir, banjir bandang, dan angin puting beliung. Salah satu contoh bencana dari perubahan iklim adalah siklon tropis Saroja yang melanda Nusa Tenggara Timur atau NTT beberapa waktu lalu. Siklon tropis Saroja yang melanda NTT ini adalah bukti dampak perubahan iklim karena terjadi di area yang tidak semestinya. Mungkin sekitar 95% adalah bencana-bencana hidrometeorologi, bencana yang terkait dengan iklim. Sehingga penting bagi kita untuk membicarakan mengenai konvergensi. Ini adalah tata kelola yang selama ini sudah dijalankan antara BNPB dan Kementerian LHK terutama yang menggawangi mengenai adaptasi perubahan iklim. Mengenai aturannya di PRB pengelolaan risiko bencana ada Undang-Undang Penanggulangan Bencana nomor 24 tahun 2007, sementara di ABIS itu ada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup nomor 32 tahun 2009 sebagai revisi Undang-Undang nomor 23 tahun 1997. Oke. Ya, tadi kita sudah sama-sama menyimak video yang sudah Ibu tampilkan ya. Nah, dari video yang sudah kalian tonton tersebut, informasi apa saja yang kalian dapatkan? 95% bencana. Kenapa? 95% bencana hidrometeorologi. Ya, benar. Akibat iklim. Oke, benar. Apalagi yang kalian dapatkan dari video tadi? Kenapa? Terdapat bencana puting beliung. Ya, kalau kita lihat tadi bencana alamnya terjadi karena apa itu? Karena perubahan iklim. Terus bencana apa saja yang kalian temukan di video tadi? Banjir, longsor, angin puting beliung, benar ya. Artinya perubahan iklim itu bisa mengakibatkan bencana alam yang bisa merubah lingkungan atau mengakibatkan lingkungan hidup kita mengalami ketidakseimbangan. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, untuk kegiatan selanjutnya hari ini kita akan melakukan diskusi kelompok. Jadi nanti Ibu akan bentuk 5 kelompok ya. Jadi nanti di dalam kelompok kalian akan berdiskusi sesuai dengan LKPD yang Ibu bagikan. Nah, jadi nanti Ibu akan bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ya. Nah, di LKPD ini nanti kalian baca dulu petunjuk pengerjaan LKPD yang seperti apa. Setelah kalian baca petunjuk pengerjaan LKPD, baru kalian masuk ke halaman kedua. Di halaman kedua nanti kalian diminta untuk scan barcode. Ya, silahkan nanti kalian scan barcode-nya dalam kelompok kalian. Nah, setelah kalian scan barcode, baru nanti kalian bisa menjawab soal yang ada di nomor 1 sampai 3. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, itu tugas pertama kalian. Untuk tugas kedua kalian, nanti Ibu minta kalian dalam kelompoknya bikin desain grafis yang berhubungan dengan materi hari ini, yaitu materi perubahan lingkungan. Nanti terserah desain grafisnya boleh pakai aplikasi Canva. Kan kalau sekarang pakai HP kan lebih mudah. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke. Ya, untuk anggota kelompoknya
Ini adalah anggota kelompok mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Jadi silahkan kalian berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Nah, untuk kelompok 1 nanti di sini. Kelompok 1, kelompok 2 di sini, kelompok 3, di belakang kelompok 3 adalah kelompok 4, baru di sampingnya adalah kelompok 5. Ya. Silahkan kalian berkumpul ke kelompoknya masing-masing, kemudian meja dan kursinya disusun sesuai kelompoknya dengan rapi. Ya, semuanya sudah berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Ya, sekarang Ibu bagikan LKPD sama bahan ajarnya ya. Silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Kemudian apabila ada hal yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan kepada Ibu. Ditonton bersama-sama dengan kelompoknya lah. Oke, untuk waktu pengerjaannya itu sekitar 25 menit ya. Untuk desain grafisnya yang berhubungan dengan materi hari ini, berarti nanti kalian mau bikinnya yang seperti apa? Diskusikan dengan teman kelompoknya ya. Ya, perlu Ibu ingatkan bahwa untuk aktivitas yang kalian lakukan hari ini itu Ibu lakukan penilaian. Misalnya keaktifan kalian pada waktu diskusi yang seperti apa ya. Ini desain grafis kelompok kalian nggak? Ah, ya. Jadi desain grafisnya tentang apa nih? Tentang pemanasan global. Oke, bisa dikirim ke WA grup. Jadi nanti kita presentasikan.
Sudah selesai semuanya kah? Iya Bu, sudah. Sudah selesai semuanya ya, berarti. Ya, karena semuanya sudah selesai, jadi kita presentasi ke depan. Ya, oke. Kelompok yang mau presentasi, kelompok mana? Kalau nggak ada, ibu yang tunjuk. Ya, oke. Coba kelompok 2 presentasi ke depan. Desain grafisnya sudah dikirim ke WA grup, nak. Oke, berarti nanti ibu tampilkan juga ya desain grafisnya. Ya, silakan kelompok 2 ke depan mempresentasikan. Oke, yang lain silakan perhatikan temannya presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan. Lebih keras suaranya, Adila. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pemanasan global yang beranggotakan Adila, Abdul Fatah, Ahmad Maya, dan Najih Ahmad Saputra. Oke. Materi akan disampaikan oleh Ahmad Maya. Soal pertama, dari pengamatan video tersebut, apa permasalahan yang terjadi? Apakah permasalahan tersebut bisa membuat perubahan lingkungan dan mengapa? Dari permasalahan video tersebut terjadinya gelombang panas di India, Bangladesh, dan Thailand semakin ekstrim, tercatat hampir mencapai 45 derajat Celcius. Akibatnya suhu panas yang ekstrim, 96 warga India rata-rata lansia tewas. Permasalahan tersebut dapat membuat perubahan di lingkungan. Peristiwa tersebut menyebabkan aspal panas lalu meleleh karena pemanasan global yang ekstrim di lingkungan tersebut. Dari permasalahan tersebut, langkah apa yang perlu dilakukan masyarakat agar dapat mengurangi dari dampak permasalahan tersebut terhadap kesehatan? Pertama, dihimbau agar masyarakat mengurangi kegiatan di luar rumah. 2, pengurangan penggunaan kendaraan motor, mobil atau sejenisnya. 3, menjaga kelestarian alam. Langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk menanggulangi permasalahan pemanasan global? Yang pertama, mengurangi penggunaan AC berlebih. Yang kedua, tidak melakukan pembakaran hutan. Yang ketiga, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Oke, sudah dibacakan tadi ya hasil diskusi kelompoknya dari LKPD. Ya, sekarang ibu tampilkan desain grafis dari kelompok kalian. Ya, jadi ini tadi desain grafis dari kelompok 2 ya. Sudah dikirim ke WA group tadi. Ya, silakan. Kalian jelaskan dari desain grafis kalian yang sudah kalian buat seperti apa? Di sini Ulun mengambil faktor-faktor perubahan lingkungan yang menebang pohon secara liar, sembarangan, yang diakibatkan oleh manusia. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Abdul. Penyebab perubahan lingkungan ada dua macam, yakni dari alam dan manusianya sendiri. Perubahan lingkungan juga memberi berbagai macam dampak bagi makhluk hidup. Dan contoh yang pertama ada penebangan pohon liar. Kegundulan hutan merupakan salah satu akibat yang disebabkan oleh aksi manusia yang menebang hutan sembarangan. Selain itu, membuat hewan liar tidak memiliki habitatnya. Hutan yang gundul juga membuat pepohonan menjadi berkurang, akibatnya pasokan oksigen semakin berkurang dan membuat terjadinya kekeringan. Solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi penebangan liar adalah melakukan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan reboisasi, dan memperketat pengawasan dan pengendalian. Oke. Sudah selesai, Bu. Oh ya. Jadi itu aja tadi ya yang dipresentasikan dari kelompok 2. Oke, dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Siapa? Oh ya, Gali. Gali, silakan sebutkan nama, kemudian dari kelompok mana? Silakan.
Ya. Mengapa penebangan liar bisa menyebabkan tanah longsor? Oke. Bagus, pertanyaan Gali. Siapa yang mau jawab? Ya, Adila, silakan Adila dijawab. Jika pohon ditebang secara liar, penampung air di hutan akan berkurang dan membuat air jatuh ke bawah dan menjadi longsor. Oke, gimana Gali? Sudah puas dengan jawaban Adila? Oke, dari kelompok lain ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Baik, bagus sekali presentasi dari kelompok 2. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya. Silakan kembali ke bangkunya kelompok 2. Oke. Ya, kelompok 3 lagi sekarang coba presentasi ke depan. Silakan. Siapa yang membacakan? Cindy. Ya. Oke, silakan kelompok 3 perkenalkan dulu anggota kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Cindy Arianti, Rizwan Hakim, Gifari Dipasi, dan Ahmad Fadilah ingin mempresentasikan hasil LKPD kami. Dari pengamatan video tersebut, apa permasalahan yang terjadi? Permasalahan yang terjadi adalah perubahan iklim cuaca di India, Bangladesh mencapai 45 derajat Celcius yang mengakibatkan 96 orang tewas. Apakah permasalahan tersebut bisa membuat perubahan lingkungan? Mengapa? Bisa karena panas bisa memengaruhi tatanan lingkungan hidup. Langkah apa yang perlu dilakukan untuk menanggulangi permasalahan pemanasan global? 1. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. 2. Menjaga kelestarian alam. 3. Mencuci tangan yang baik dan benar. Oke, sudah selesai tadi dibacakan dari hasil diskusi LKPD-nya. Ya, desain grafisnya sudah dikirim ke grup ya. Oke, berarti kita menjelaskan. Tadi desain grafisnya tentang global warming ya. Ya, silakan kalian jelaskan dari desain grafis yang sudah kelompok kalian bikin seperti apa. Di sini saya akan mempresentasikan desain grafis tentang desain grafis tentang global warming. Global warming adalah suatu peristiwa di mana terjadinya peningkatan suhu di atmosfer dan permukaan bumi, suhu global. Penyebab pemanasan global dapat disebabkan oleh manusia, rumah, efek kaca pembakaran hutan, dan hutan-hutan tropis, industri, dan pemakaian bahan bakar yang meningkat. Dampak pemanasan global dapat meningkat suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Solusi: hemat listrik, menanam pohon, dan mengurangi kendaraan bermotor. Ya, bagus sekali ya. Jadi desain grafisnya yang dibikin ini tentang global warming. Kalau kelompok 2 tadi tentang apa tadi? Ya, benar. Nah, di sini juga dikatakan dampaknya apa, penyebabnya, dan solusinya. Ya, silakan dari kelompok lain apa ada yang ingin bertanya? Ya, Raisya. Silakan Raisya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raisa mewakili dari kelompok 1 ingin bertanya apa harus kita lakukan agar kita keseimbangan lingkungan. Oke. Yang pertama. Bisa dipahami kelompok 3 pertanyaannya? Bisa. Oke, silakan.
Yang pertama, bercocok tanam dengan bijak. Yang kedua, memelihara fauna dan flora langka. Yang ketiga, memakai produk dalam negeri. Yang keempat, reboisasi. Oke, bagus sekali kelompok 3. Dari kelompok lain ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada ya. Oke, silakan ditutup kelompok 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus lagi pada kelompok 3. Oke. Ya, jadi untuk penguatan pembelajaran kita hari ini dari presentasi yang sudah dilaksanakan bahwa perubahan iklim itu bisa menyebabkan yang namanya bencana alam. Ya, bahkan perubahan iklim yang paling besar itu adalah diakibatkan oleh aktivitas manusia, seperti adalah polusi udara yang bisa mengakibatkan apa? Polusi udara mengakibatkan pemanasan global. Jadi solusinya tadi apa? Kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap asri. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap asri supaya mengurangi yang namanya polusi udara. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ya, baik, selanjutnya kita kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Oh, Hakim menyimpulkan. Ya, pakai mic Hakim supaya lebih jelas suaranya. Perubahan lingkungan hidup dapat Perubahan lingkungan hidup perubahan lingkungan hidup dapat terjadi seiring berjalannya waktu dan tergerusnya zaman. Upaya pelestarian lingkungan hidup harus dilakukan untuk menghindari terjadinya kerusakan alam yang mempengaruhi sistem tatanan lingkungan hidup. Oke, bagus sekali Hakim ya. Ya, untuk refleksi pembelajaran kita hari ini pada materi perubahan lingkungan yang sudah kita pelajari hari ini, apakah ada kesulitan? Tidak ada. Ada nggak yang belum paham pada materi perubahan lingkungan? Tidak ada, berarti semuanya paham ya sudah pada materi perubahan lingkungan? Ya, kalau sudah paham berarti hal-hal apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan? Ya, oke, bagus sekali. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan yang lain? Tidak ada. Oke, jadi selanjutnya karena materi perubahan lingkungan kita sudah selesai, kita akan melaksanakan post test atau tes akhir. Jadi nanti Ibu berikan soal itu melalui aplikasi Quizzes. Nanti untuk linknya Ibu share ke grup WA kalian. Ya. Untuk kodenya 92. Ya benar 9237. Ya ini kode link Quizzes-nya. Jadi bila kalian ada yang tidak bisa masuk, pakai kode ini ya. Ya sebagian kan ada yang bisa langsung masuk, sebagian ada yang nggak bisa harus masukkan kode. Oke, silakan dikerjakan. Untuk waktu pengerjaannya sekitar 10 menit. Silakan dikerjakan masing-masing. Ya, tidak boleh nyontek ke temannya. Karena ini untuk menguji kemampuan kalian. Seberapa paham kalian pada materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang mengalami kendala? Ya, berarti tunggu dulu. Nah, mau sudah, ya kan? Ada lagi yang mengalami kendala? Tidak bisa buka link Quizzes-nya? Berarti semuanya sudah bisa ya? Yang sudah selesai HP-nya disimpan ya? Iya Bu, sudah Bu.
Ya, sudah semuanya? Ibu sudah. Oke, baik ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini untuk materi perubahan lingkungan kita cukupkan sampai di sini. Kita bertemu lagi minggu depan dengan materi yang baru ya. Baik, sebelum menutup pembelajaran, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.